Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini sedang marak tagar Indonesia gelap yang didengungkan oleh sebagian orang baik melalui media sosial maupun demo-demo di beberapa kota di Indonesia. Semua ini terjadi karena mereka melihat keadaan Indonesia saat ini di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Apa kabar sahabat setia dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Saya ingin menyapa Anda yang ada di Timur Leste, Papua, NTB, Manado, Kupang, Bandung, Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Kami sapa dari Studio Voice of Seven, Surabaya. Dan bagaimana kabar Anda yang ada di Loma Linda dan California, Amerika Serikat? Kami juga tidak lupa menyapa saudara dari grup Persekutuan Pemuda Kristen Indonesia yang setia menemani program ini. Dan masih banyak lagi daerah-daerah yang tidak dapat saya sebutkan. Terima kasih atas respon Anda. Selamat berjumpa kembali semua sahabat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya hari ini saya dapat menemani melayani Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini. Saya kembali menyapa bersama program Lentera Ambon Pagi. Menjumpai Anda yang menyaksikan secara live maupun siaran ulangnya. Doa saya agar hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia Allah. Mengenal Tuhan dan panggilan Tuhan bagi kita. Semoga kita semakin bertumbuh di dalam Kristus sehingga kita hidup bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jika Anda diberkati oleh motivasi ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman, ke Instagram Anda, ke WA, ke grup-grup juga, melalui Facebook dan sebagainya. Supaya semakin banyak orang boleh diberkati melalui program ini. Doa saya, kiranya kebaikan pemeliharaan Tuhan serta hikmat menyertai setiap kita dan kita akan diberkati oleh program ini. Jangan lupa Anda share kepada teman dan komen yang baik serta pencet like jempolnya sekarang juga. Dan bagian Anda yang belum subscribe, saudara akan subscribe YouTube channel Advent KJKT. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nasihat bijak mengatakan, ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya memberikan awan dan hujan kepada bumi, namun juga sinar matahari yang indah dan tersenyum, sehingga benih-benih berkecambah dan bunga muncul. Ingatlah bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan teguran dan koreksi, namun juga dorongan dan pujian sinar matahari yang menyenangkan dari kata-kata yang baik. Hidup memang berat, tetapi Tuhan akan mencukupi. Hidup memang tidak dapat dipastikan, tetapi percayalah, Tuhan selalu menyertai. Hidup memang penuh ketidakadilan, tetapi Tuhan sangat peduli. Salam sejahtera penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya sebagai umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, dan juga jemaat kita hari ini, di mana topik pembahasan kita pada saat ini dengan judul, apakah itu kasih karunia? Yang ada Alkitabnya di meja saudara
dan saudara memperhatikan program ini, mari kita sama-sama belajar dan membuka firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah itu kasih karunia? Kasih karunia dalam bahasa Yunani, krisis artinya rahmat. Memberi dengan sukacita, memberi dengan kesenangan, memberi dengan niat baik, memberi dengan cinta kasih, memelihara, menguatkan. Saudaraku, dengan demikian, Christ artinya adalah rahmat. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai yang ke-10. Mari kita membaca firman Allah ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. George W. Knight mengatakan di dalam tulisannya, kasih karunia ilahi selalu didefinisikan sebagai kesukaan, kebaikan, dan niat baik dari Allah yang ditunjukkan kepada ciptaannya. Itu sebabnya di dalam kutipan yang lain di dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary mengatakan, kasih karunia adalah definisi dari kegiatan ilahi yang menyanggupkan Allah untuk menghadapi pemberontakan dan sifat acuh tak acuh manusia dengan sebuah kepastian yang tidak habis-habisnya untuk mengampuni dan untuk memberkati. Saudaraku, dengan demikian, maka kasih karunia, jadi kasih karunia adalah tindakan kebaikan Allah untuk manusia yang berdosa. Kasih karunia yang Allah berikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-26. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Di ayat yang 23 dikatakan kerap dalam bahaya maut. Ayat 24, 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Di ayat yang terakhir, di dalam ayat 26, dikatakan, dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya, banjir, dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Saudaraku, Rasul Paulus menuliskan di ayat ini. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela. Aku senang dan rela dalam apa, saudara? Yang pertama dikatakan, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena
Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Allah itu memelihara kita bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Lebih lanjut dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah adalah sebuah kekuatan dan menyanggupkan kita menghadapi segala pencobaan di atas dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan kembali. Dan Rasul Paulus menekankan kembali, menekankan kasih karunia sebagai perhatian Allah yang bermurah hati terhadap umat manusia dimanapun. Saudaraku, kenapa? Karena Dia menyelamatkan. Karena Dia mengajar dan Dia menyanggupkan. Di dalam buku yaitu para nabi dan raja, halaman 493 dikatakan sebagai berikut. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Alasan mengapa orang-orang yang mengaku umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar adalah karena mereka terlalu percaya kepada hikmat mereka sendiri. Dan tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kuasanya untuk mereka. Ia akan menolong anak-anaknya yang percaya dalam setiap situasi darurat. Jika mereka menaruh sebuah kepercayaan mereka kepadanya dan menuntun dengan setia kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi jangan lupa, seperti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Kiranya melalui pekabaran ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, berjumpa kembali dalam acara renungan inspirasi Lentera Embun Pagi. Salam sehat. Sampai jumpa kembali. Amin.